Mana maskermu? Yang tidak pakai masker, tolong maskernya dipakai. Mau nggak masker baru mulai dulu sekarang, Nak? Sulfikar, Abian, sama Erwin, sama Panji. Pakai masker. Dipakai maskernya, Nak. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kepada ketua kelasnya, Ibu persilahkan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silahkan. Untuk seluruhnya, siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, nah di sini yang hadir ada 16 orang. Yang tidak hadir masih Ikhlasul Amal. Sakit. Ini belum sembuh ya, masih cedera yang kemarin. Oke, nah kita kan ini masih pertemuan terbatas. Jadi itu maskernya jangan dilupakan. Jangan mentang-mentang sekarang udah sering ketemu temannya tapi maskernya nggak dipakai. Ya, tolong. Jadi ini 3 orang ini tolong maskernya. Nah, oke, jadi masih ada yang ingat nih pelajaran kita minggu lalu itu apa? Perkembangan kehidupan di bumi. Oke, jadi materi kita minggu lalu itu mengenai perkembangan kehidupan di bumi. Nah, untuk hari ini pelajaran kita hari ini adalah Rotasi dan evolusi bumi. Sebelum kita masuk ke pelajaran ini terlebih dahulu, Ibu ingin bertanya. Pertanyaannya adalah, apakah bumi itu bergerak? Ayo, berputar. Berputar bergerak sama. Nah, di sini yang jawab berputar atau bergerak, kenapa kira-kira? Dan yang jawab tidak, kenapa? Ayo, silakan angkat tangan. Siapa punya jawaban? Tadi pada teriak nih. Ayo. Ayo, siapa? Kira-kira yang tadi punya jawaban? Saya, Bu. Oke, silakan. Karena adanya siang dan malam, Bu. Karena adanya siang dan malam. Ayo, Bu. Jawaban untuk kenapa bumi itu bergerak. Oke, silakan Panji. Kenapa Panji? Apa yang berputar sama bergerak? Iya. Bumi diketahui berputar sekitar pagi dan menurut ilmuwan planet tidak mengorbit matahari pada kecepatan sekitar 6.700 mph. Oke, ada yang lain yang punya jawaban kenapa pendapatnya tadi ini mengatakan bumi tidak bergerak? Ayo, siapa? Ini angkat tangan siapa? Oke, silahkan Alia. Bumi tidak bergerak karena yang bergerak itu matahari. Oke, itu jawabannya teman-teman. Jadi ada dua jawaban nih. Yang pertama, bumi itu bergerak, alasannya karena adanya pergantian siang dan malam. Terus jawaban yang kedua, bumi itu tidak bergerak, Bu. Yang bergerak itu matahari. Itu jawabannya. Nah, kedua pertanyaan ini tadi, apakah ini nanti akan terjawab? Mari kita simak di diskusinya kalian nantinya setelah kalian membaca dan mengerjakan LKPD-nya kalian. Nah, adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi kita hari ini, yaitu untuk kompetensi dasarnya itu masih sama seperti minggu lalu. Namun untuk indikatornya itu ada 3. Yang pertama, kalian bisa nih untuk membedakan antara gerak rotasi dan gerak revolusi. Dan yang kedua, kalian mampu menganalisis dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan di bumi. Dan yang ketiga,
kalian mampu membuat peta zonasi pembagian waktu Indonesia. Yang mana sih yang termasuk daerah waktu Indonesia Barat, yang mana yang waktu Indonesia Tengah, dan yang mana yang termasuk daerah waktu Indonesia Timur. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu membedakan gerak rotasi dan revolusi bumi, menganalisis dampak rotasi dan revolusi, serta mampu untuk membuat peta zona pembagian waktu Indonesia dengan kritis, rasa ingin tahu, kolaboratif, bertanggung jawab sesuai ajaran agama yang dianutnya. Nah, ini cakupan materi kita hari ini, yaitu rotasi bumi. Apa sih itu rotasi bumi? Rotasi bumi secara umum yaitu ada 5. Yang pertama, Oke, ini 5 dampak umum dari rotasi bumi. Adapun revolusi bumi yaitu adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari selama 365 hari. Jadi dalam 1 tahun. Nah, dampaknya itu ada 5, yaitu yang pertama, Oke, jadi ada 5. Ingat nak, di sini ada perubahan lamanya siang dan malam. Yang di sini tadi ada pergantian siang dan malam. Jangan sampai kalian samakan pergantian siang dan malam dan perubahan lamanya siang dan malam. Pergantian berarti rotasi, lamanya berarti revolusi. Ingat ya. Kan kalau pergantian dalam 1 hari pasti akan terganti siang dan malam. Tapi kalau lamanya tidak semua wilayah setiap 12 jam terganti. 12 jam malam, 12 jam siang. Tidak semua negara. Nah, turun ke situ. Nah, untuk manfaatnya apa sih kita mempelajari materi ini? Manfaatnya sangat banyak ya. Karena kenapa kita bisa tahu kalau hari ini jam segini, sekarang jam 11 di Baru, kira-kira di Bandung jam berapa? Jam 12. Jam 10. Nah, kalau di Baru jam 11, di Jayapura jam berapa? Nah, dengan mengetahui hal seperti itu kan kalian bisa tahu, jangan sampai kalian nelpon teman kalian yang ada di Jakarta. Kalian nelponnya di sini jam 6. Kenapa? Temanku tidak angkat teleponnya. Ya, dia karena di sana masih jam 5. Itu salah satu manfaatnya. Nah, untuk mekanisme pembelajaran kita hari ini, mekanismenya sama seperti minggu lalu, tetap dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok, nah di sini ada 2, rotasi dan revolusi. Jadi 2 kelompok membahas rotasi, 2 kelompok yang membahas revolusi. 1 kelompok yang persentase, 1 kelompok yang menanggapi. Dan pastinya akan dilakukan penilaian. Dan penilaiannya ada 3. Penilaian sikap, yaitu observasi, kalian akan dinilai selama belajar itu sikapnya bagaimana. Penilaian pengetahuan, itu tes tertulis melalui LKPD-nya kalian. Dan penilaian keterampilan unjuk kerja melalui bagaimana sih kalian diskusi dan presentase dan menjawab pertanyaan. Ya. Dan di akhir nanti akan ada juga tes kognitif atau tes evaluasi. Oke, nah sekarang kita nonton dulu videonya. Nah, di sini ada 2 video. Negara di Indonesia, kalau di Indonesia yang muncul Indonesia Barat, di Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos itu jam 7 juga. Nah, kata mau ke Malaysia itu berarti dia nambah 1 jam, 8. Atau ada Amerika Serikat itu kita selisih 12 jam tapi ke belakang.
Bukan di depan kita. Ini untuk revolusi bank. Berarti ya. Oh, jangan pukul-pukul lagi. Oke, silakan disaksikan videonya. Jamnya itu bisa mencapai 24 jam.
puasa 12 jam saja. Di sekolah buka puasa sampai di rumah puasa sama. Video berikan pertanyaan. Pertanyaan yang muncul nih ketika kalian melihat video tadi itu apa? Ayo, siapa yang mau bertanya? Saya Bu. Oke, silakan. Oke, Samira. Kenapa di Baru berbeda 1 jam di Jakarta? Kenapa di Baru berbeda 1 jam di Jakarta? Oke, siapa lagi? Angkat tangan, siapa yang mau bertanya? Oke, Alia silakan. Mengapa di Indonesia hanya punya 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau? Oke, pertanyaannya mengapa di Indonesia hanya ada 2 musim? Yaitu musim hujan dan musim kemarau ya. Ada lagi bertanya? Cowok-cowok ini. Masa terus sama ceweknya? Siapa lagi? Mau bertanya, ini baru 2. Ada lagi mau nambahkan? Sudah ada? Oke, silakan. Apa yang jamnya paling lama? Negara apa yang jamnya paling lama? Jam siang. Oh, jam siang. Negara apa yang paling lama jam siangnya? Untuk Pak jam siang ya, bukan jam tidurnya. Jadi ada 3 pertanyaan setelah melihat video ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang di sana itu kita akan lihat, kita akan bahas setelah akhir pelajaran. Apakah setelah melihat atau mengerjakan LKPD dan membaca bahan ajar, pertanyaan ini telah terjawab atau belum? Ya. Nah, sekarang kelompoknya kalian. Ini sudah ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi sekarang silakan bergabung dengan teman kelompoknya. Jadi nantinya kelompok 1 yang berpresentase, kelompok 3 yang bertanya. Ketika kelompok 2 presentase, kelompok 4 yang bertanya. Oke? Oke. Jadi sekarang kita bagikan waktu diskusi kalian yaitu selama 15 menit. Tolong dipergunakan dengan silakan diskusi untuk menyelesaikan LKPD-nya kalian. Ibu telah bagikan bahan ajar, silakan dicari materinya di bahan ajar. Mas, waktu terus berjalan. Silakan diskusi dan dikerjakan. Ingat untuk menulis
Atas Ibu Mino. Boleh untuk mengakses internet, silakan naikkan handphonenya dan gunakan untuk mencari literatur dan terhubung dengan LKPD-nya kalian. Ayo nak saling diskusi dengan tenang di kelompoknya. Ikut soal nomor 1 apa silakan dibaca dan cari jawabannya. Oke, Saldi. Ibu ke desa, Pak. Dengan ada dulu pasti. Wah. Lagi bergantian siang dan malam bisa Ini boleh bisa loh kalau boleh bisa. Apa lagi? Itu petanya silakan difoto dan dikirim di Classroom supaya bisa ditampilkan ketika kalian presentasi. Pandai ya, yang mana WT, yang mana WIB, yang mana WIKA. Perbedaan waktu antara berkecepatan, berkecepatan
Di rumah gitu. Pas aku Ini kuat tadi. kenapa nih? Belum jadi mana? Cari ini dampak rotasi bumi dalam bidang perekonomian. Jakarta itu berapa dan garis lintas di Makassar itu berapa, dan mereka selisih berapa derajat, mereka selisih derajat itu kan lebih dari derajat. Tidak, Meli. Berbeda dengan soal. Iya, kan berbeda. Ketika kamu jelaskan itu akan sama bedanya. Jadi antara ini kamu bayangkan dulu Jakarta sama Makassar, baru Jakarta tuh Itu dulu Wita Makassar di Jakarta. oke, ini bagaimana? Nanti ke sana dibuka itu yang sana, yang bahan agenda dibuka untuk dicari apa jawabannya kira-kira untuk bidang perekonomian. Oh, ada di sini. Ada. Mana ada dulu? Nah, jawabannya 8 setelah itu akan ada. Apa tadi soalnya? Bidang Dan rotasi bumi terhadap bidang perekonomian itu ada juga. Coba aja dibuka-buka. Itu kan masih banyak lembarannya. Itu ada 22 lembar. Di sini bagaimana? Ini ada di sini ada jamnya. Coba dibuka dan dibaca. Bidang-bidang di Bidang perekonomian kira-kira kalau dampak dari revolusi bumi di bidang perekonomian itu bagaimana? Buka aja KPD-nya. Situ apa dijelaskan? Ini bagian bagus. Memang tak respon juga. Kok saya baca?
menit ya. Jadi makanya bagi-bagi aja Nas supaya banyak yang nulis. Ya, kira-kira kalau revolusi di jam perekonomian itu bagaimana? Ingat ya, dari tangga yang mana waktu Indonesia Barat, yang mana waktu Indonesia Tengah, yang mana waktu Indonesia Timur. Dari tanda yang mana? Oke tadi WIB itu apa? Indonesia Barat, Wita? Indonesia Timur, Timur? apa? Wita? Indonesia Tengah. Nah, kita ini beradanya di waktu Indonesia apa? Kalau di waktu Indonesia mana? Tengah, timur atau barat? Ya macam makanannya aja. Ya tengah. Kita kirim di classroom nak. Sini tuh cari. Yo, itu. Buat saja bagi-bagi. Yo, kayak ni. Dulu dah kenal dulu. Lagi 2 minit kertas. Oke, 1 menit terakhir. Yang persentase kelompok 1 siapa? Kelompok 1 yang persentase siapa? Oke, Alia. Jadi kelompok 3 menjadi kelompok 3. Ini siap ya, harus bertanya tentang rotasi bumi. Jangan tanyakan yang revolusi. Tanyakan tentang rotasi. Terus kelompok 2 siapa yang persentase? Siapa? Oh, Asrina. Jadi kelompok 4 harus siapa nih pertanyaannya? Kelompoknya Susi yang kelompok 4. Ini sekarang pertanyaan terkait revolusi, jangan yang rotasi. Jangan tertukar. Oh ini. Oke. 1 menit terakhir. Ini nanti ketika kelompok lain bertanya, yang menjawab satu kelompok, bukan yang persentase kelompok saja. Jadi dibantu cari jawabannya. Itu banyak tulisan. Habis sudah selesai nak? Belum. Sedikit ibu. Oke, kita tambah 1 menit. Dari grup B.
kepada kelompok 1, Ibu persilakan. Apa dia pakai saya? Dan kepada kelompok 3, silakan dengarkan temannya dan siapkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dengan arah perputaran dari arah barat ke timur. Dampak rotasi bumi: 1. Peredaran semu harian di langit. 2. Pergantian siang dan malam. 3. Perbedaan waktu. 4. Perubahan langit. 5. Pembelokan arus laut. 6. Perbedaan kecepatan gravitasi di permukaan bumi. Perbedaan waktu di Jakarta. Mengapa waktu di Jakarta berbeda 1 jam dengan waktu di Makassar dan 2 jam di Papua? Karena Jakarta termasuk waktu Indonesia Barat terletak di sepanjang garis timur 105 derajat untuk timur. Pembagian waktu ini sama dengan zona waktu internasional UTC nomor 7 atau UG-7. Waktu Indonesia Barat memiliki perbedaan atau selisih waktu 1 jam dengan kita. Papua termasuk Crete terletak di sepanjang garis bujur 135 derajat untuk timur. Pembagian waktu ini sama dengan zona waktu internasional UTC 9 atau UG-9. Crete memiliki selisih 2 jam dengan kita dan 1 jam dengan kita. Dampak rotasi bumi terhadap berbagai bidang kehidupan. Bidang perekonomian erat hubungannya dengan bidang pertanian. Misalnya, ketika hasil pertanian bagus, maka nilai ekonomi masyarakat juga bagus. Selain itu, dalam sektor ekonomi, penerbangan juga memberi dampak yang bagus, yaitu sebagai transportasi udara membutuhkan cuaca yang senantiasa bagus sehingga penerbangan lancar dan menguatkan bidang ekonomi. Selain itu, juga pada distribusi barang lancar baik udara, laut maupun darat. Bidang perikanan, rotasi bumi mempengaruhi pergerakan udara dan arus laut sehingga akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas nelayan. Nelayan biasanya mencari ikan di malam hari dan kembali pada pagi hari, sehingga ketika cuaca buruk maka aktivitas nelayan akan terhambat. Selain itu dapat menentukan lokasi terdapat banyaknya ikan dan dapat mengetahui kapan waktu yang tepat untuk mencari ikan. Pada bidang perindustrian, untuk bidang perindustrian tergantung pada jenis industrinya. Apabila industri rumahan yang memanfaatkan cuaca harian untuk produksi, maka akan sangat bergantung pada kondisi cuaca. Apabila industri besar yang berbahan baku hasil pertanian juga tergantung dari baiknya cuaca. Hal ini disebabkan karena hasil pertanian dipengaruhi oleh cuaca. Selain itu, pada proses distribusi juga tergantung pada waktu di mana pada saat distribusi menuju daerah yang memiliki waktu yang berbeda juga harus diperhatikan. Daerah ini termasuk waktu Indonesia Barat dan ini waktu Indonesia Tengah dan ini waktu Indonesia Timur. Oke, itu tadi persentase dari kelompok 1. Nah, kelompok 3 ada yang ditanyakan, silakan. Oke, silakan Erwin. Apa pengertian rotasi bumi? Apa pengertian dari rotasi bumi? Nah, sebelum yang tim di atas menjawab, ada yang di bawah ingin menjawab mungkin teman-temannya nih. Pengertian dari rotasi bumi. Ayo, siapa nih? Mau membantu temannya di atas? Rotasi bumi merujuk pada Berdiri, Meli. Rotasi bumi merujuk pada gerakan berputar planet bumi pada sumbernya. Bumi berputar ke arah timur atau jika dilihat dari utara melawan arah jarum jam. Akibat
pada sungguhnya setiap daerah di bumi mengalami siang dan malam. Oke, bagaimana kelompok 3? Itu jawaban dari Meli. Katanya rotasi itu adalah perputaran bumi pada sungguhnya. Oke, bagaimana? Bagaimana ditolak, ditaruh disangka atau bagaimana? Nggak disangka. Kalau tidak disangka apa nih? Disangka. Oke, apa? Harus menjadi. Disangka, silakan. Baikku. Oh, tidak itu. Oh, tidak. Kalau kita ada yang ditanyakan lagi kelompok 3? Jadi Tidak ada nih. Oke, mungkin ada yang ingin ditambahkan jawabannya ini terkait rotasi bumi? Tidak ada. Kalau begitu beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang kepada kelompok 2, Asrina, Ibu persilakan. Jadi kelompok 4 silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota kelompok Sulfikar Ikhlas, Muhammad Alian Fauzan, Safira, dan saya sendiri. Pengertian revolusi bumi dan dampaknya. Revolusi bumi adalah perubahan bumi mengelilingi matahari. Dampaknya gerak semu matahari, perubahan lamanya siang dan malam, pergantian musim, perubahan kenampakan rasi bintang, dan kalender Masehi. Mengapa di Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Karena wilayah Indonesia berada di daerah bintang 0 derajat sampai 23,5 derajat bintang utara, selintang selatan yang hanya berganti musim sebanyak 2 kali. Dampak-dampak revolusi bumi terhadap berbagai bidang kehidupan, bidang perekonomian. Dengan adanya siang dan malam yang di mana siang hari digunakan untuk bekerja dan malam digunakan istirahat. Bidang perekonomian dalam sektor ekonomi penerbangan juga memberi dampak yang bagus, yaitu transportasi udara membutuhkan cuaca yang senantiasa bagus sehingga penerbangan lancar dan menguatkan ekonomi. Selain itu juga pada distribusi barang lancar baik udara, laut maupun darat. Bidang perindustrian. Untuk bidang perindustrian tergantung pada jenis industrinya. Apabila industri rumahan yang memanfaatkan cuaca harian untuk produksi, maka sangat bergantung pada kondisi cuaca. Bidang perikanan. Nelayan biasanya mencari ikan di malam hari dan kembali pada pagi hari sehingga ketika cuaca buruk maka aktivitas nelayan akan terhambat. Untuk pembagian waktu Indonesia, daerah ini berada waktu Indonesia Barat dan daerah itu waktu Indonesia Tengah, dan yang ini waktu Indonesia Timur. Ada yang ingin bertanya? Kelompok 4, tanyakan silakan. Apa dampak-dampak revolusi bumi terhadap bidang perekonomian? Dampak-dampak revolusi bumi terhadap bidang perekonomian. Dampak-dampak revolusi bumi terhadap bidang perekonomian yaitu dalam sektor ekonomi penerbangan juga memberi dampak yang bagus, yaitu sebagai transportasi udara membutuhkan cuaca yang senantiasa bagus sehingga penerbangan lancar dan menguatkan ekonomi. Selain itu juga pada distribusi barang lancar baik udara, laut maupun darat. Ada lagi? Oke, bagaimana kelompok 4? Mau diterima, disangka, atau bagaimana? Atau mau ditambahkan soalnya atau pertanyaannya? Kelompok 4 silakan.
ada lagi yang tanyakan? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 2 tadi dan pertanyaan dari kelompok 4, ada yang ingin atau ada yang bisa menyimpulkan diskusi kita hari ini? Ayo, silakan. Ada yang ingin menyimpulkan diskusi kita hari ini? Silakan, angkat tangan. Tidak usah malu-malu. Ayo, silakan. Oke, silakan. Tetapi uraian materi di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Revolusi bumi adalah peredaran bumi menuju matahari. Revolusi bumi terjadi karena adanya gaya tarik menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Oke. Lagi. Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya yang mengakibatkan pergantian siang dan malam. Perbedaan waktu di wilayah di muka bumi gerak semua hari yang kita dan perbedaan gravitasi bumi di permukaan bumi. Oke, ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Dampak revolusi bumi terhadap kehidupan adalah perubahan siang dan malam, pergantian musim, gerak semu tahunan matahari, penanggalan masehi dan perubahan penampakan operasi bintang. Oke, itu tadi kesimpulan kita hari ini. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Ibu mau nanyakan dulu nih. Ada yang belum dimengerti pada materi kita hari ini, yaitu terkait rotasi dan revolusi bumi. Ada yang belum dimengerti? Ada yang belum sudah dipahami? Oke, karena sudah mengerti, jadi Ibu bisa menambahkan saja ya, bahwa rotasi dan revolusi bumi itu pada hakikatnya sering dialami oleh manusia. Hanya saja manusia tidak sadar akan hal itu. Rotasi adalah perputaran bumi pada suhunya yang terjadi setiap hari selama 23 jam 56 menit. Sedangkan revolusi itu terjadi dalam tahunan atau dalam setahun, yaitu selama 365 hari. Di mana rotasi dan revolusi itu sangat memberikan dampak kepada kehidupan di bumi. Mau dari dampak pertanian, mau perekonomian, perindustrian, itu sangat memberikan dampak. Contohnya saja pada bidang pertanian. Ketika para petani tidak tahu bahwa sekarang musim apa, musim hujan, musim kemarau, tidak mungkin tanaman yang cocok hidup di musim hujan ditanam di musim kemarau. Bakal hidup tidak itu tanamannya? Tidak. Jadi dengan hal seperti itu sangat penting ya. Setelahnya, nah sekarang perhatikan tempat duduknya kalian. Silahkan kembali ke tempat duduknya kalian. Silahkan dirapikan dan Ibu akan bagikan link puisinya. Ini kodenya 016-304. Bagi yang butuh kode, bagi yang tidak langsung aja klik linknya. Kita lihat nih. Ada 5 aslinya. Yes, satu soal itu 30 detik.
Oh, itu sudah bego. Salah kan? Iya, sama. Jauh ini seperti salah nih nomor satunya. Dicoba lagi. Ini udah bilang satu. Sebutkan dulu Demi Awak, kamu salah. Kenapa kamu tinggi itu? Astagfirullah. Wah, Meli udah benar. Semangat baca baik-baik. Awak. Baca salah. Oh, Meli sudah benar 3. kalau benar sama Bu. Astagfirullah. Durasi satu berkas dari total hasil. Wah, soalnya sudah benar 3. Meli di... Meli jangan satu. Sulbika juga sudah benar 2. Baca salah. Dia sudah letak di grafik. Oke, sejauh ini baru Meli nih. Sejauh ini baru Meli sudah finish dengan nilai 2.340. Ayo, semangat. Dengan 4 salah kayak Meli. 4 salah 4 benar. Ayo, sebelum ibu akhiri. Ay, banyak salah. Astagfirullah. Ayo. Ini tak belajar kita. Apa kau jawabannya sih, Sor? Salah semua. Ayo, cerita kita ngomong lagi. Wah, Sina mengalahkan Meli. Saya paling bawah nanti. Saya paling bawah ini. Ibu bagaimana? Oh, itu kalau mau siapa yang nomor 3 ada Meli, nomor 2 Trina, nomor 1 ada Sulfi. Jadi untuk pertemuan kita berkas, kita akan membahas mengenai melayakan ruang kehidupan. Jadi minggu depan kita akan belajar mengenai kelayakan bumi sebagai ruang kehidupan. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.